Saya senang sekali menyaksikan baptisan. Hari ini ada 6 saudara-saudari kita yang baru dibaptis. Julie Hannah Teng atau Tante Sun, Hin, Hin Le, Hin, and then Joseph Ansori, Matthew Kurniawan, Dylan G, and Kevin Chai. Woo! Praise the Lord. Puji Tuhan, senang sekali saya melihat banyak orang yang dibaptis. Saya percaya apa yang Anda lakukan itu upahnya besar di surga. Amin saudara. Tahu nggak saudara, setiap kali ada baptisan itu surga bersorak-sorai. Satu orang diselamatkan, seluruh surga itu bersukacita. Luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama join malaikat di surga bersukacita. Oh yes, praise the Lord. Puji Tuhan. Saudara, selama beberapa minggu, beberapa bulan ini setiap kali di dalam kebaktian ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Kesaksian maupun ada kesembuhan. Banyak sekali. Bukan hanya ada, banyak sekali. Banyak sekali, bahkan hampir setiap hari ada kesaksian mengenai kesembuhan. Oh yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada kesaksian-kesaksian orang yang doa-doanya dijawab, yang selama ini sudah digumuli, tiba-tiba waktu didoakan ada terobosan, ada jawaban doa, ada promosi, ada yang dijawab Tuhan doa mereka waktu di tempat pekerjaan, macam-macam sekali saudara. Banyak sekali, kalau saya hitung-hitung kira-kira yang sudah tertulis saja ada 100 lebih saudara. Oh puji Tuhan, dan masih banyak yang masuk lagi saudara, karena apa? Karena kalau kita dengar kesaksian minggu lalu, hari Seninnya ada lagi, hari Selasanya ada lagi. Itu adalah bukti bahwa Tuhan kita Tuhan yang menjawab doa. Amin saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin saudara, Tuhan kita Tuhan yang peduli kepada Anda. Siapapun Anda, dia tahu kebutuhan Anda, dia mengasihi Anda, dia menyayangi Anda. Dan hari ini saudara, ada orang yang mau memberikan kesaksian juga, tapi bukan live, tapi dari video. Jadi Anda akan mendengarkan kesaksian dari video. Video ini perjalanan daripada gereja kita. Mari kita saksikan apa yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kita. Mau saudara? Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Visi gereja kita adalah transforming our communities, mengubah komunitas. Tahun 80, banyak anak-anak muda dan college students yang mengalami kasih Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, sehingga kita haus akan hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita berpuasa, kita rindu membagikan kabar baik kepada orang-orang, kita share kepada teman-teman, sehingga dalam waktu singkat, apartemen tempat kita tinggal nggak muat lagi. Rumah yang kita pakai untuk persekutuan tidak muat lagi, sehingga kita menyewa sebuah gedung gereja di Temple City. Kita berbakti di sana kira-kira 8, 9, 10 tahun, lalu Tuhan berbicara. Tuhan berbicara bahwa kita akan mempunyai sebuah gedung gereja. Secara manusia nggak mungkin. Karena 98% dari kita pada saat itu student, murid-murid. Tapi waktu Tuhan bicara, waktu kita percaya dan melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Tapi nggak hanya berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan berbicara lagi bahwa Dia akan memberikan kepada kita sebuah gedung gereja yang free and clear. Artinya nggak ada hutang sama sekali. Kita terima firman itu. Kita imani dan firman itu menjadi hidup, kita melakukan bagian kita.
dan berdoa, berpuasa, mencari buildingnya di mana. Dan tahukah saudara, tahun 92 Tuhan sungguh memberikan kita sebuah gedung gereja di Claremont, free and clear. Sejak kita masuk di tempat itu tidak ada hutang sama sekali. Puji Tuhan. 18 tahun kita berbakti di sana. Setelah 18 tahun, Tuhan bicara lagi kepada kita untuk konsolidasi 2 gereja. Saudara yang bergabung di City Blessing sejak tahun 2010, pasti saudara masih ingat apa yang terjadi pada saat itu. Tuhan kemudian memberikan kepada kita gedung gereja di Walnut. Anda tahu, namanya adalah Miracle Hill. Tuhan berikan tempat yang begitu indah, begitu baik. Ini semuanya karena kita bisa melihat Tuhan memberikan visi. Karena visi itu bukan datangnya dari manusia, bukan dari ambisi manusia, tapi Tuhan memberikan visi. Saya mau ngajak semua jemaat saat ini, ayo saudara, sekarang ini kita sudah ada di Walnut, kita sudah ada di tempat ini. Saya mau mengajak kita semua untuk arise and see rencana Tuhan, greater purpose, rencana yang lebih besar dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya akan pakai keynote saat ini, bisa dipersiapkan slide-nya. Saudara, apa yang saya sampaikan di sini, ini ada pengumuman dari bagian our communication team bahwa apa yang saudara lihat di sini sudah di-emailkan kepada sectional leaders, kepada Anda juga sebagai Carousel leaders melalui email. Pastor Tom sudah kirimkan email kepada Anda. Jadi semua sectional leaders, semua leaders sebetulnya sudah dapat emailnya. Pastor Tom nggak ada di sini, dia lagi pelayanan di San Diego. Namun kalau saudara Carousel leaders, saudara mau ada DVD-nya karena Anda nggak bisa mainkan dari komputer, saudara bisa minta DVD-nya kepada sectional leaders Anda. Sudah disediakan, Anda tinggal ambil, maka akan diberikan kepada Anda supaya Anda bisa lihat dan Anda bisa tayangkan di setiap Carousel Anda. Karena ini adalah perjalanan, adalah journey, perjalanan iman. Katakan perjalanan iman. Ini adalah perjalanan iman yang Tuhan mau ajak kita bersama-sama untuk mengalami kebesaran Tuhan. Dan hari ini, saudara, seperti yang minggu lalu dan 2 minggu yang lalu sudah diumumkan, kita setiap minggu kita akan pakai buku ini, saudara, Journey Guide. Siapa yang bawa? Dan kalau saudara sudah bawa, puji Tuhan. Kalau saudara minggu lalu nggak hadir, Asyir akan bagikan kepada Anda. Anda bisa angkat tangan kalau minggu lalu nggak hadir. Bagaimana kalau Anda, lupa saya ini. Nggak apa-apa saudara. Saudara yang lupa juga bisa angkat tangan supaya bisa dibagikan Journey Guide ini. Journey Guide. Dan di dalam Journey Guide ini Anda melihat ada paket yang berisi, ada terjemahannya juga di dalam bahasa Indonesianya. Nanti akan kita lihat bersama-sama apa yang akan kita bahas selama minggu ini, minggu depan, dan selanjutnya. Kasih karunia Tuhan luar biasa, semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Saya sendiri melihat Journey Guide ini, saya terharu saudara, karena melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan apa yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita sekarang ini luar biasa. Dan apa yang Tuhan akan lakukan di tahun-tahun yang mendatang makin lama makin besar. Amin saudara. Jadi saudara yang saya mau make sure semua Anda dapat. Kalau saudara baru pertama kali datang ke sini, saudara juga bisa dapat buku ini. Karena saya mau jelaskan bahwa gereja kita ini lagi dalam perjalanan iman. Perjalanan iman di mana kita bersama-sama
mau menjangkau lebih banyak orang di komunitas Indonesia, di komunitas bukan orang Indonesia, di komunitas di Walnut, di West Covina, dimanapun Tuhan sudah berkati kita, Tuhan akan pakai kita lebih lagi. Jadi jangan ada yang ketinggalan. Coba bisa lihat kanan kiri, jangan ketinggalan ya. Oke, bagaimana kalau saudara yang sudah dapat journey guide-nya lalu Anda perlu pen? Kalau perlu pen disediakan juga pen. Asyir ada pen, ya puji Tuhan. Berikan tepuk tangan, Asyir kita ini sigap. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Anda ada yang sudah siap sempat melihat journey guide ini di rumah? Ada yang sudah sempat lihat? Bagaimana waktu Anda melihat ini, Anda rasanya bagaimana melihat perjalanan sejarah gereja kita dan apa yang Tuhan lakukan dari tahun 80-an sampai tahun 90-an sampai Tuhan berikan kita gedung di Claremont dengan mujizat. Secara manusia tidak mungkin. Itu yang membuat exciting, saudara. Secara manusia nggak mungkin, tapi Tuhan yang jadikan mungkin. Amin, saudara. Lalu Tuhan bicara berikan gedung, dia akan memberikan gedung di Walnut. Secara manusia nggak mungkin lagi. Saudara tahu, ini dalam perjalanan seperti ini kita senang sekali ya, karena wah Tuhan luar biasa. Oke, saudara sudah dapat semuanya? Setiap saudara bisa punya satu-satu ya, suami istri bisa suami punya sendiri, istri punya sendiri. Dan Anda bisa tulis nama. Ini lihat saudara, saya punya journey guide sendiri, ada namanya di sini. Jadi saya tulis nama supaya nggak ketuker sama orang lain. Karena saya sendiri, saya pelajari lagi, saya baca lagi, saya digairahkan lagi, saya mendapat excitement lagi waktu saya mengingat semua kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam buku Nehemia. Buku Nehemia kita akan melihat buku Nehemia pasal yang pertama. Di dalam journey guide Anda di halaman yang ke-28 dan seterusnya, di sini ada namanya itu devotion. Coba katakan devotion. Atau biasanya renungan harian bahasa Indonesianya. Namun kalau di Kersel bahasa kita selama bertahun-tahun adalah apa saudara? Time alone with God. Time alone with God. Waktu kita sendirian bersama-sama dengan Tuhan. Kan sudah dapat journey guide-nya? Belum dapat? Oke, ini ada yang ketinggalan. Bisa dikasihkan. Iya, puji Tuhan. And oke. Puji Tuhan. Jadi kita akan lihat di Anda nanti waktu di Kersel Anda bawa buku ini. Waktu Anda saat teduh, waktu Anda time alone with God, Anda baca. Walaupun saya nggak akan bahas semuanya persis seperti yang ditulis di dalam journey guide hari demi hari, tapi saya akan membahas secara keseluruhan dari buku Nehemia. Jadi hari ini saya akan fokus di dalam seri yang pertama, yaitu ini kan kita apa saudara? Arise and what? Arise and build, arise and build ya. Di dalam seri yang pertama ini kita mau arise and see. Arise and see, kita bangkit dan kita lihat. Kita bangkit, kita lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi minggu depan saya akan lanjutkan yaitu arise and believe. Coba katakan arise and believe. Jadi saudara bangkit dan Anda percaya, arise and believe. Lalu minggu depannya lagi saudara saya akan sambung dengan arise and possess. Kita miliki. Dan lalu minggu depannya lagi kita sambung dengan arise and release. Kita akan release, kita akan membuat komitmen. Di dalam paket Anda juga ada gelang karet ini, saudara. Di sini ada tulisannya, arise and build. Own it, miliki.
Pray it, doakan, dan do it. Do it, ya, bukan duit saudara, do it. Lakukan ya. Nah mari kita tundukkan kepala sebelum kita baca Nehemia pasal yang pertama. Tuhan Yesus, Engkau indah sekali. Engkau punya rencana selalu besar, bahkan terlalu besar buat kami sendiri. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa rencanamu yang besar itu Engkau sediakan buat kami. Sehingga kami bisa mengalami, sehingga kami bisa bersuka cita mengalami, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Supaya kami bukan hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat. Kami membawa berkat, kami membawa kebangunan, kelepasan, kesembuhan bagi orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Bicara kepada kami hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin, amin. Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama, di sini dituliskan, riwayat Nehemia ayat 1 ya. Riwayat Nehemia bin Hakalya, pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, bulan Kislu. Ternyata saudara bulan Kislu itu adalah di dalam kalender orang Ibrani, itu mereka menyebutnya enggak seperti sama yang kita sebutkan Januari, Februari, Maret, bukan begitu saudara. Tapi bulan Kislu dalam kalender orang Ibrani itu kira-kira sama sekarang ini bulan November, akhir-akhir November dan permulaan Desember. Sekarang bulan apa saudara? Kira-kira nggak kebetulan ini kita mulai seri ini pada bulan November. Ayat yang kedua, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang, coba katakan orang-orang. Lagi, orang-orang. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran yang besar dan dalam dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, ayat yang keempat, duduklah aku dan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, ayat yang ke-9, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara, Tuhan memberikan visi. Saya melihat di sini waktu apa yang dituliskan di dalam buku Nehemia, bukankah apa yang dialami oleh Nehemia secara jasmani itu juga yang dialami oleh banyak orang saat ini? Mungkin Anda mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mengalami satu kerontokan.
nggak ada tembok lagi, nggak ada keamanan lagi. Tercela keadaannya, terbongkar, terbakar. Di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, rasanya beban berat. Rasanya nggak ada yang bisa bantu saudara. Rasanya Anda mau datang ke siapa lagi? Firman Tuhan bicara kepada Anda saat ini, datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan rencana yang besar kepada setiap saudara, setiap pribadi saudara tuh Tuhan punya rencana yang besar. Jadi apa yang dialami oleh orang Israel pada saat itu, dan yang nggak kebetulan kalau dilihat bulannya, tahunnya sih lain ya saudara, tapi bulannya tuh bulan-bulan sama juga ini saudara. Itu ternyata apa yang terjadi di dalam diri kita bisa-bisa seperti itu saudara. Namun Tuhan mempunyai visi yang besar. Tuhan kalau berikan visi nggak pernah tanggung-tanggung, selalu besar saudara. Selalu luar biasa. Dan Nehemia waktu dia melihat keadaan tembok Yerusalem yang terbongkar, dan yang dikatakan di sini bukan hanya temboknya, orang-orangnya itu mengalami kesukaran yang besar. Jadi saya melihat di sini bahwa Nehemia bukan hanya mau membangun tembok, tapi dia memperhatikan keadaan orang-orang. Bagaimana dengan kita di sini? Anda sudah mengalami Tuhan, kebaikan Tuhan, sudah diselamatkan. Lihat keliling saudara, ada nggak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan yang besar? Mungkin di luarnya kelihatannya oke. Mungkin lihat dari pakaiannya oke. Dari dandannya oke. Dari make up-nya oke. Tapi dari dalamnya nggak oke. Anda lihat, Tuhan mau bantu Anda. Tuhan mau pakai Anda untuk menjangkau orang-orang lain. Tuhan mau supaya apa yang terjadi di dalam buku Nehemia ini kita alami semuanya. Coba Anda bayangkan, susah apa enggak mau membangun tembok Yerusalem? Bedanya apa kalau kita belum pernah ke Israel, yang namanya membangun tembok, itu saya percaya susah saudara, apalagi tembok kota saudara. Bayangkan kalau kita ini membangun tembok satu kota Walnut aja, susah apa enggak saudara? Pasang lights on Miracle Hill aja susah. Sudah berapa minggu belum jadi-jadi. Kurang tenaga, kurang keterampilan, kurang keahlian, banyak kurangnya saudara. Yang bisa naik ke tempat yang tinggi-tinggi cuma satu orang. Oh 2 sekarang, satu lagi siapa? Oh, oke. Yang lain sampai di atas, belum sampai di atas sudah gemeter. Sampai di atas nggak bisa turun nanti. Yang bisa maku-maku, yang bisa potong, yang bisa apa semuanya. Saya juga nggak bisa saudara, saya nggak handy orangnya. Saya datang minggu lalu mau bantu apa ya? Wah saya dapat kerjaan, saya dengan JB, saya partneran. Kita dapat bagian yang paling gampang, yaitu ngiket kawat-kawat, saudara. Saya bilang sama JB, Jeb, ini kita kayak anak bawang ini, Jeb. Jadi saudara, bayangkan bedanya apa? Mau bangun tembok begitu besar, kalau kita bayangkan sekarang ini, nggak gampang saudara. Tapi waktu Tuhan memberikan visi, waktu Tuhan memberikan beban, itu maka kita fokus kepada Tuhan yang memberikan visi. Sehingga tujuannya nggak meleset. Bahkan waktu kita fokus kepada Tuhan yang memberikan visi, maka apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara pasti akan terlaksana. Saya nggak tahu apa yang Anda lakukan secara pribadi, mungkin bisnis, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, mungkin Anda doakan anak, Anda doakan hal-hal tertentu, Anda punya visi dari Tuhan. Anda doakan terus, maka waktu Tuhan yang memberikan visi dan Anda fokus kepada Dia, pasti akan terjadi.
Kalau Anda nggak punya visi, Anda minta visi kepada Tuhan. Saya belajar dari seorang yang namanya Helen Keller. Dia mengatakan demikian. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Hal yang paling buruk, adakah hal yang lebih buruk daripada orang yang buta? Helen Keller ini dia buta, saudara. Tapi dia katakan yang lebih buruk lagi ialah orang yang bisa ngelihat sih, punya penglihatan tapi nggak punya visi. Apa visi Anda? Apa visi Anda? Apa yang Anda lihat? Kalau tadi saya kutip Helen Keller, ini saya kutip Tuhan. Tuhan bertanya, what do you see? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Saya waktu masih kecil, orang tua saya suka tanya begini, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Mungkin semua Anda juga pernah ditanyain begitu sama orang tua. Atau sama saudara. Atau sama teman. Nanti kalau udah besar mau jadi apa? Tahukah saudara bahwa ada orang yang sudah besar tapi juga nggak tahu mau jadi apa? Kalau belum tahu mau jadi apa, tanya kepada Tuhan karena hidup Anda berharga. Nggak ada yang Tuhan mau Anda itu menyia-nyiakan, nggak ada sama sekali. Jadi Tuhan bertanya kepada Anda. Saya melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan itu bertanya. Ternyata kalau kita lihat, kita selidiki dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu suka tanya. Dia bertanya hal yang sama, dia bertanya kepada Yeremia, sama. Pertanyaannya apa? What do you see? Dia bertanya kepada Yehezkiel, what do you see? Dia bertanya kepada Amos, what do you see? Dia bertanya kepada Zakarias, Zakaria bahasa Inggrisnya, what do you see? Bagaimana kalau sekarang Tuhan bertanya kepada siapa? Kepada Anda, what do you see? Karena kalau Anda nggak punya penglihatan, Anda nggak akan mempunyai progres. Karena apa yang Anda lihat, visi Anda itu menentukan destiny Anda. Apa yang Anda lihat? Dan ada banyak lagi yang saya nggak tulis di sini. Tuhan bicara kepada Musa, orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini, kamu tidak akan lihat lagi. Wow, ternyata apa yang Tuhan tanya itu penting sekali. Seringkali penglihatan kita ini terganggu. Seringkali penglihatan Anda itu jadi mengalami polusi. Mungkin karena tantangan, mungkin karena pengalaman masa lalu, mungkin karena kegagalan. Waduh, nggak bisa. Saudara, Yusuf dapat visi dari Tuhan. Tapi setelah dia dapat visi dari Tuhan, dia mengalami tantangan, tapi visinya tetap ada dia. Kalau Anda ngalamin tantangan, visinya bagaimana? Kalau visinya nggak tetap kuat, maka waktu ngalamin goncangan, waktu ngalamin tantangan, Anda akan disimpangkan. Kehilangan visi, kehilangan motivasi, nggak bisa maju lagi, saudara. Saya mau ajak saudara, coba sekarang ini Tuhan bertanya bukan hanya kepada Yeremia, Zakarias, kepada hamba-hamba Tuhan yang di dalam Alkitab, tapi Tuhan juga bertanya kepada Anda, what do you see? What do you see now? Waktu saya masih kecil, saya merasa kalau saya dengerin orang tua saya suka dapat bahwa waktu saya masih kecil ya, saya ini lebih pintar daripada orang tua saya. Makin saya makin besar, saya rasanya kurang pinter. Waktu saya sudah besar, saya merasa saya nggak tahu apa-apa. Saya merasa saya perlu belajar dari orang tua saya. Sama Tuhan juga begitu, saudara. Kadang-kadang kita ini, saya sudah tahu. Oh ya, saya udah jadi orang Kristen, udah sekian lama sudah tahu. Saudara, di dalam Tuhan, kita belum tahu semuanya, saudara. Tuhan makanya tanya kepada Anda, what do you see? Nah, di dalam visi gereja, kita bukan hanya tanya visi kita pribadi demi pribadi, bisnis, pekerjaan, sekolahan, major,
mau major bidang apa, mau engineering atau arsitek atau bisnis, bukan hanya itu saudara. Yang kita secara gereja ini kita mempunyai visi yang corporate atau corporate vision. Secara gereja Tuhan kasih kita visi. Nah Tuhan berkata kepada kita semua, ayo kita bangkit dan kita lihat. Bangkit dan kita lihat, mari kita lakukan sama-sama, mari kita ambil langkah bersama-sama. Pasti baik-baiklah. Rencana Tuhan selalu baik. Rencana Tuhan selalu baik. Amin saudara. Coba Anda bisa bayangkan apa enggak, bahwa kalau 20 tahun yang lalu Tuhan berikan gedung gereja kita di Claremont. Itu mujizat sekali saudara, saya masih ingat. Berapa banyak saudara yang tahun 92 ada di Claremont, hadir di Claremont. Puji Tuhan, ada lagi, ya, ada lagi. Yes, Anda masih ingat ya. Anda masih ingat pada saat itu suasananya luar biasa sekali. Nggak banyak yang tahun 92-an ada di Claremont, tapi yang tadi angkat tangan berikan tepuk tangan buat mereka saudara. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya belajar bahwa Tuhan mau saya pergi ke tempat-tempat yang saya belum pernah kunjungi. Saya belajar selama mengikut Tuhan, Tuhan mau saya melakukan hal-hal yang saya nggak ngerti. Namun saya tahu bahwa waktu saya percaya aja sama Tuhan, waktu saya percaya saja sama Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Maka Tuhan yang menyediakan. Amin saudara. Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi sekali lagi, what do you see? Apa yang saudara lihat? Tahukah saudara di dalam tema kita untuk building project ini, Arise and Build. Di dalam Nehemia ayat yang kedua, ayat yang ke-20 di situ, wah ayat itu luar biasa sekali. Kalau saudara lihat, coba kita lihat sebentar. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Ini, saya waktu baca ayat ini, senangnya bukan main saudara. Karena saya tahu bahwa apa yang dia janjikan pasti akan terjadi. Nehemia 2 ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Haleluya. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Dalam bahasa Inggrisnya powerful sekali saudara, dikatakan demikian. So I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Therefore we, his servants, will arise and build. The God of heaven, Tuhan semesta langit, akan membuat kita berhasil. Dia akan membuat saudara berhasil. Dia akan membuat saudara prosper. Dia akan membuat saudara berkelimpahan. Dia akan membuat saudara naik terus dan tidak akan turun. Dia yang akan membuat Anda mendapat creative ideas. Anda akan mempunyai ide-ide yang kreatif. Sehingga waktu Anda berdoa, waktu Anda berjalan dengan iman, maka Anda akan mengalami kebesaran Tuhan dan Anda akan melihat bahwa ternyata Tuhan yang membuat saya ini prosper. Tuhan yang membuat saya berhasil. Tuhan bertanya saudara, Tuhan berkata di sini bahwa dia yang akan membuat saudara berhasil. Tahu nggak saudara, arise, artinya arise itu apa saudara? Arti daripada arise, bangkit, itu dalam bahasa aslinya, arise itu artinya stand up. Artinya adalah take a stance. Jangan di bawah terus. Don't stay down. Dalam bahasa aslinya, arise itu artinya begitu. Jangan di bawah terus. Get up. Stand up. Make a stand. Get up. Anda perlu percaya. Anda harus percaya. Jangan di bawah terus. Jangan di bawah terus.
Percaya, lihat ke atas, percaya terus, percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 dituliskan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini dikatakan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang apa saudara? Naik terbang. Coba katakan naik terbang. Lagi naik terbang. Tahu apa saudara? Waktu Anda naik terbang itu perspektifnya berbeda. Rasanya kita belum pernah lihat gedung gereja kita ini dari atas. Waktu Anda lihat video tadi gimana rasanya? Saya waktu lihat besar ya, saya tahu besar saudara. Tapi waktu lihat itu Albert bikin pakai drone, wah bagus sekali. Waktu lihat tanahnya ini dari depan, bukan dari gate saudara, dari depan itu sampai ke gunung. Besar sekali saudara. Waktu kita lihat dari atas, waktu kita naik ke atas, maka perspektif kita berbeda. Yesaya pasal yang ke-60 mengatakan demikian. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, lift up your eyes, look around and see. Angkat wajahmu, look around, lihat sekeliling dan pandanglah. Tahu saudara, ternyata firman Tuhan waktu berkata demikian, banyak orang yang ngelihatnya ke bawah terus. Ngelihatnya ke bawah terus. Nggak ada confident, lihatnya ke bawah terus. Rasanya nggak ada lagi percaya kepada Tuhan. Karena nggak percaya kepada Tuhan, nggak ada percaya diri, saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Saya gagal. Saya masih muda. Saya sudah telat, sudah terlalu tua. Saya macam-macam, lihatnya ke bawah terus. Tuhan mau angkat kita. Tuhan mau angkat saudara. Senang gak diangkat sama Tuhan? Nggak perlu down lagi, nggak perlu terus merasa nggak mampu. Tuhan yang memampukan Anda. Tuhan yang membuat Anda bisa. Tuhan yang membuat Anda itu melakukan perkara yang besar, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan lagi ngelihat ke bawah. Firman Tuhan berkata, angkat wajahmu. Pandang sekeliling. Dan lihat. Sekali lagi, arise and see. Lihat, rencana Tuhan ini luar biasa sekali. Ini loh yang saya kutip tadi. Angkatlah mukamu di Yesaya 60 ayat 4 dan 5. Dan lihatlah ke sekeliling. Pada waktu itu engkau akan heran. Melihat, coba katakan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Ini bahasa Indonesianya, maaf ya, kurang mantep. Saya waktu baca bahasa Inggrisnya itu bunyinya begini saudara. Then you will see and become radiant. Radiant itu, waduh, wajahnya itu berseri-seri luar biasa sekali, saudara. Anda akan senang terus, saudara. Ada orang-orang Kristen yang nggak bisa berseri-seri lagi, nggak bisa ketawa lagi, karena ngelihatnya ke bawah terus, ini saudara. Sehingga kalau Anda ajak orang, datang ke gereja, mereka bilangnya nggak mau, gue udah cukup stres. Tapi saudara masih ingat nggak? 3 minggu yang lalu saya share kepada Anda, paman saya terima Tuhan. Gara-gara apa saudara? Gara-gara ngelihat Anda ini senyum. Namun saya lupa ceritanya saudara. Ada sambungannya.
Jadi kalau saudara nggak ingat atau nggak hadir 3 minggu yang lalu, paman saya datang dari Indonesia, dia adalah seorang businessman, dia nggak pernah ke gereja, seumur hidup nggak pernah ke gereja, nggak seneng sama gereja, nggak seneng sama orang Kristen. Lalu saya waktu ketemu dia, saya tanya, Om hari Minggu ada acara apa Om? Oh nggak ada acara apa-apa. Om ke gereja yuk, boleh katanya. Lalu waktu om saya sama tante saya lagi jalan lebih dulu ya, saya punya sepupu ini tanya sama saya. Dia bilang begini, "Pol lu gila lu," katanya. Ini ngomong bahasa Jakarta ya. Lo kenapa? Kenapa? Lu tahu nggak ada orang yang berani ajak papi ke gereja katanya. Kok lu berani sih? Buat saya itu biasa. Buat saya karena saya seneng. Nah singkat cerita dia datang ke gereja. Semua om saya, tante saya, satu sepupu saya, dan ada satu tante lagi. Tahu nggak saudara, dia lihat orang-orang tuh senyum, kaget dia. Pulang dia bilang, Pol, itu orang-orang di gereja kamu kok senyum-senyum. Besoknya dia tanya lagi, dia bilang, Om nggak bisa tidur katanya. Om nggak bisa tidur karena Om ngelihat, Om terbayang wajahnya orang-orang di gereja kamu yang senyum-senyum terus. Ini orang businessman berhasil, tapi nggak bisa senyum dia. Jadi waktu ngelihat Anda ini senyum, nggak lama kemudian dia terima Tuhan, saudara. Haleluya. Nah itu 3 minggu lalu udah sampai di situ ceritanya. Tapi ada sambungannya ini. Sambungannya saudara, saya 1,5 tahun yang lalu ke Indonesia, saya bilang sama sepupu saya, kumpulkan semua cousin, semua istri, suami, semua kumpulkan. Padahal mereka itu semuanya lebih tua dari saya, saudara. Lebih tua, saya masih muda, saudara. Mereka semua lebih tua. Mereka kumpul semua, saudara. Saya share mengenai kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Mereka semuanya terima Tuhan. Sedangnya bukan main. Jadi di sini, then you shall see and become radiant. Radiant. Senang sekali saudara. And dalam bahasa Indonesianya begitu saudara, tapi dalam bahasa Inggrisnya, and your heart will swell with joy. Hatimu akan bengkak dengan sukacita, bukan serangan jantung saudara. Tapi bengkak dengan sukacita. Swell with joy. Swell with joy. Saudara, wah ini luar biasa. Karena apa saudara? Waktu kita melakukan visinya Tuhan. Luar biasa sekali saudara. Ayo kita miliki sama-sama. Kita arise and see. Kita lihat Nehemia di Alkitab, dia bukan hanya mau membangun tembok saudara. Dia punya kepedulian adalah orang-orang. Orang-orang. Selama berapa minggu ini sudah disampaikan firman Tuhan, ayo kita peduli kepada orang-orang lebih lagi. Sudah banyak saudara yang peduli akan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya dengar banyak saudara menjangkau, mendoakan, menyampaikan kabar baik, menginjili orang lain. Anda belajar mengenai salting, Anda belajar mengenai say something, ask question. Lalu Anda belajar untuk mendengarkan, listen. Anda belajar untuk turn the conversation deeper, bawa mengenai pembicaraan lebih dalam lagi. Oh saudara, waktu Anda menyampaikan semuanya itu, waktu Anda melihat orang terima Tuhan, itu senangnya bukan main saudara. Senangnya bukan main. Tadi waktu saya cerita, semua cousin saya, suami mereka, istri-istri mereka, semuanya terima Tuhan. Saya senangnya bukan main. Saya masuk ke kamar saudara, waktu mau tidur, itu di kamar saya nangis saudara. Bukan nangis sedih, nangis terharu. Nangis terharu, langsung saya kirim SMS ke istri saya. Oh by the way, istri saya dan kedua putri saya lagi ada di Baltimore saat ini. Mengikuti conference dengan Bishop Bart. Saya besok pagi-pagi jam 5 sudah berangkat ke Baltimore. Minggu lalu kalau ada saudara tanya, mana ibu? Enggak ada karena dia khotbah di Sacramento paginya. Lalu sorenya khotbah di gereja kita di Concord. Jadi sekarang saya home alone saudara.
Bisa lihat apa enggak? Ayo kita arise and see. Ingat lagi saudara, arise and see. Di depan sini ini loh. Bisa bayangkan enggak? Di depan sini ini loh. Nanti kalau Anda keluar, Anda lihat, wow ini loh multi-purpose building. Multi-purpose building. Ada gymnasiumnya. Nah saudara, kalau bicara mengenai visi, sebetulnya visi ini bukan dari manusia, bukan dari saya. Ini dapat nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, Nabi, Cindy Jacob, Chuck Pierce, Bishop Bart. Dia diulangi lagi tahun demi tahun. Ada yang datang lagi, James Goll juga datang menyampaikan nubuatan yang sama. Gini loh saudara, kita nggak bisa mengopi visinya orang lain. Oh si itu begitu kita ikut, oh si itu bisnis itu, kita ikutlah. Si itu anaknya sekolahnya itu loh, anak kita juga mesti sekolah itu. Nggak bisa begitu saudara. Orang tua saya dulu begitu. Oh major kimia itu bagus itu karena anaknya si itu begitu. Saya dipaksa saudara untuk ambil major chemistry. Jeblok saudara. Waktu ambil yang lain-lain oke. Tapi waktu sudah mulai masuk ke majornya itu sebabnya GPA saya 1 saudara. Kalau ada yang nggak tahu 1. Tapi sekarang saya ganti saudara dari 1 ini saya selalu mengucap syukur. Tuhan. Semuanya ini karena Tuhan. Sekarang bisa ketawa. 27 tahun, 28 tahun yang lalu nggak bisa ketawa saudara. Rasanya aduh malu bener. Ada teman saya yang ngomong sama saya, kayaknya lu idiot katanya. Oh man, jadi kita dapat visi itu dari Tuhan. Jadi Anda nggak bisa ngopi. Si ini nih bisnisnya bagus nih, Ho Chuan. Ya, banyak duit, wah ikut-ikut belum tentu saudara tanya sama Tuhan. Gereja juga begitu. Di firman Tuhan mengatakan ini di dalam nubuatan yang kita dapat dari Cindy Jacob tahun 96. Karena Tuhan berkata, perluaslah tempatmu ini, kembangkan tali-tali kemahmu, dan aku akan memperbesar tempat ini 2 kali lipat. Lalu aku akan besarkan 3 kali lipat. Dan aku akan membuat tempat ini 4 kali lipat dari yang sekarang ini. Dan Tuhan berkata, tanah nggak akan ada persoalan sama sekali. Aku sudah ada tempatnya, bahkan sudah ada fasilitasnya. Aku menyediakan fasilitasnya dan kamu harus cari. Dituliskan demikian. I have a facility and I'm going to cause you to find this. Ini adalah hal yang supernatural, dikatakan demikian. Akan ada banyak tempat untuk Christian schools. Akan ada banyak tempat untuk membangun gymnasium. Akan ada banyak tempat untuk anak-anak kecil untuk bisa bermain dengan aman. Saudara, ini sudah tahun 96, bulan Februari sudah dinubuatkan oleh Nabi. Cindy Jacob, tahu saudara, Nabi itu adalah pelihat, seer, bahasa Inggrisnya itu seer. Dia bisa melihat, dari jauh dia bisa melihat. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, dia nggak akan melakukan apa-apa tanpa memberitahu kepada hamba-hambanya para nabi. Dia utus nabi-nabinya dari tempat-tempat lain. Saya nggak tahu saudara hadir apa nggak waktu James Goll datang di sini. Dia katakan, dia lagi khotbah dia berhenti. Saya lihat kamu akan membangun menara doa di sini. Dia bilang begitu. Dia tunjuk lagi saudara. Wow. Dia nggak tahu kita waktu bicara master plan-nya, memang di situ kita mau bangun menara doa. Sekali lagi Tuhan sudah bicara. Jadi visi ini saudara bukan karena Poltan ini lagi nganggur, ya mau ayo kita bangun gedung dah tanah kosong nih. Oh si itu gerejanya gede, kita bangun juga lah. Oh si itu gerejanya punya gymnasium. Bukan saudara, bukan. Tapi ini adalah perjalanan iman.
Jadi saya belajar, saudara, ternyata waktu saya selidiki Alkitab, itu waktu setiap orang itu mengalami, diajak oleh Tuhan di dalam perjalanan iman, itu ternyata sayangnya ya, enggak semua orang, enggak semuanya itu akan pergi sama-sama. Ada aja yang enggak mau ikut. Ada aja yang enggak mau ikut, saudara. Menurut saya nggak kecil hati, saudara, karena sudah ada polanya. Ada aja orang yang nggak mau ikut tuh ada. Nah, it is one thing if you don't want to go with us. But it is another thing if you tell people not to go. Kalau ada orang-orang yang nggak mau ikut, ya memang ada lah, saudara. Dan itu sudah disampaikan juga oleh Cindy Jacobs. Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan ini, wah Tuhan ini luar biasa. Ini nubuatan dari Cindy Jacobs tahun 96 juga. Dia katakan demikian. Some of you are not quite sure if it is the right thing or not. Beberapa Anda nggak yakin ini benar apa enggak ya. But the Lord says to you, this is my hour to do a new thing and I need you. Tuhan berkata, ini adalah saatnya untuk melakukan hal yang baru. And I need you. Dan aku butuh engkau. Ini sudah disampaikan. Jadi saudara, saya mau encourage semua Anda lagi. Ayo kita miliki sama-sama. Ayo saudara, Anda bisa lihat bahwa 3 tahun lagi sudah ada building di sana. 3 tahun lagi anak-anak kita mau gymnasium nggak usah pergi kemana-mana. Sudah ada di situ. Tapi bukan hanya buat kita, buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita bangun ini untuk menjangkau orang-orang lain yang belum kenal Tuhan supaya mereka kenal Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan di sini, saya senangnya begini saudara, kita mau berjalan bersama-sama. Ingat nggak saudara, logo kita ini dibuat oleh communication team kita. Ini adalah 4 generasi, saudara. Generasi anak-anak mengangkat tangan. Yes, Lord. Generasi youth juga angkat tangan. Yes, Lord. Generasi young adult mengatakan, yes, Lord. Suaranya udah lebih gede kan, lebih dewasa. Generasi young adult mengatakan, yes. Kita sama-sama lakukan. Untuk apa? Membangun ini loh. Membangun rumah Tuhan. Membangun visi yang Tuhan sudah berikan. Buat gereja kita. Tuhan pakai semua saudara dengan luar biasa. Dan tempat ini saudara, apa saudara? Ini adalah hill. Kita membangunnya di atas hill. Di atas apa saudara? Miracle Hill. Tempat ini kita punya lane di sini. Anda waktu masuk di traffic light, Anda lihat apa Anda? Ada tulisannya di situ. Miracle Hill. Coba katakan Miracle Hill. Apa itu Miracle Hill? Bukit mujizat. Puji Tuhan. Kita datang di sini sudah ada namanya di situ. Sebelah sana Amber Valley, sebelah sini Miracle Hill. Jadi saudara, Tuhan mau melakukan mujizatnya. Tuhan gak terbatas tempat, by the way. Bukan hanya di sini Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Tapi ini Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Ayo saudara, kita buat supaya visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu terus menyala-nyala. Menyala-nyala. Gimana saudara supaya bisa menyala-nyala? Kita tuliskan, record the vision. Tuliskan, makanya dibagikan journey guide ini, supaya kita baca lagi. Supaya kita baca lagi. Ada DVD-nya di Kersel, Anda putarkan lagi, lihat lagi. Record the vision. Karena Habakuk menuliskan demikian. Tuliskan visi itu. Tuliskan dan buat supaya sederhana, supaya orang yang melihatnya bisa run with it. Bisa lari sama-sama. Oh saudara, jadi record the vision. Itu sebabnya kita ada journey guide. Baca lagi. Saya mau supaya semua lapisan umur ikut terlibat. Lalu communicate the vision. Sampaikan cerita kepada sesama
jemaat, sesama leader, di care cell, communicate it. Oh, yes, kita ini luar biasa ya. Tuhan ajak kita ada journey guide. Lagi baca hari yang keberapa ini sekarang? Anda baca lagi di situ. Anda renungkan lagi. Communicate, omongkan, bicarakan. Lalu yang berikutnya, believe the vision. Percaya kepada visi yang Tuhan sudah berikan. Percaya ini bukan dari manusia, saudara. Kalau saya bisa sampaikan beginilah ya. Lihat aja buktinya. Tahun 92 yang Tuhan bicara terjadi. Tahun 2010 waktu Tuhan bicara terjadi. Halo. Jadi waktu Tuhan bicara dan kita melangkah, bukan terus Tuhan bicara kita nggak ngapa-ngapain, saudara, nggak ada begitu. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, kita melakukan bagiannya kita. Bahkan Tuhan nggak akan melakukan bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh manusia, dia nggak mau, saudara. Dia hanya akan melakukan yang nggak bisa dilakukan oleh manusia, dia akan lakukan. Oh, praise the Lord. Yang berikutnya, have patience for the vision. Sabar. Sabar terhadap visi ini. Minggu depan saya akan bahas mengenai arise and believe. Karena waktu di dalam perjalanan ada kalanya kita bisa ragu juga, saudara. Di dalam perjalanan siapa di sini yang jalan pakai GPS? Suka nyasar? Atau Anda cari address, nggak ketemu, Anda pakai GPS. Mungkin di mobil, mungkin di telepon Anda pakai GPS. Ya. Anda pernah nggak jalan jauh gitu ya, GPS-nya sudah di-set. Oke, belok ke kanan, belok ke kiri. Terus, lalu sudah jalan kira-kira 15 menit, kok nggak bunyi-bunyi ini GPS-nya ya. Anda mungkin mikir, bener apa enggak? Jalan apa enggak? Kalau perjalanan jauh dan lurus terus, kan belum berarti Anda nyasar. GPS-nya nggak ngomong, tapi masih ada di sana. Kalau Anda lihat GPS-nya nggak ngomong, Anda ingat apa yang GPS Anda sudah bicara sebelumnya. Bilangnya apa? Go straight for 40 miles and then exit. Baru 10 mile udah tanya-tanya lagi. Kalau Anda nggak tahu Tuhan bicara apa, ingat tahun lalu Tuhan sudah bicara apa. 6 bulan lalu Tuhan udah bicara apa. Ingat Tuhan sudah bicara apa. Jadi jalan dengan iman terus, jalan dengan iman. Have patience for the vision. Kadang-kadang kita suka nggak sabar. Lalu want the vision desperately. Ingin nih visi ini, sungguh-sungguh ingin nih. Oh, by the way ada orang yang tanya, loh pastor itu kok buildingnya orange? Enggak. Buildingnya enggak orange, saudara. Nah, nanti ada yang pikir buildingnya dicatnya warnanya orange atau merah. Enggak. Itu cuman arsitek punya konsep, saudara. Tentunya nanti warnanya akan dibuat indah. Jadi want the vision desperately. Lalu accomplish the vision enthusiastically. Kita sama-sama entusias. Tahu saudara, entos itu Tuhan. Anda dapat semangat itu dari Tuhan. Entos itu Anda dapat kesukaan, Anda dapat sukacita itu dari Tuhan, membuat kita tuh jadi semangat. Karena Tuhan akan melakukan lagi. Coba Anda lihat. Benar apa betul? Waktu Anda mengalami kesusahan atau tantangan 2-3 tahun yang lalu. Rasanya berat. Anda ngelihat ke bawah. Nggak bisa maju. Tapi waktu Anda sudah lewat, waktu Anda sudah menang. Anda ngelihat ke belakang, tertawa. Kalau Anda tahu Anda sudah pasti akan menang, kenapa nggak ketawa duluan?
Yang berikutnya, follow the vision faithfully. Ikuti visi ini dengan setia. Ikuti visi ini dengan setia. Follow the vision faithfully. Follow it faithfully. Praise the Lord. Saya akan tutup dengan 3 poin ini aja. Kalau Anda sudah mendengar apa yang saya sampaikan, saya mau ajak Anda untuk ingat, coba katakan ingat. Ingat 3 poin ini aja. Lalu kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Poin yang pertama, be strong. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Nehemia waktu membangun tembok Yerusalem itu tantangannya banyak. Mungkin minggu depan saya akan sampaikan beberapa poin-poin yang akan yang dialami oleh Nehemia. Ada orang yang mengolok-olok, ada orang yang mau mengkhianat, ada orang yang menakut-nakuti, ada orang nabi. Dia pakai karunianya itu untuk menghentikan proyek visi yang Tuhan sudah berikan. Jadi karunia dipakai untuk disimpangkan. Nanti minggu depan kita akan lihat. Tapi next week kita akan belajar arise and believe. Arise and believe. Believe, kita percaya ini. Dan apa yang kita belajar di sini, Anda bisa praktekkan, Anda bisa aplikasikan di hidup Anda pribadi. Waktu Anda lihat dapat visi, apapun itu, Anda dapat visi. Maka Tuhan yang akan buka jalan. Amin, saudara. Be strong. Yang kedua, ingat, respond to God's direction. Respond, meresponi pimpinan direction dari Tuhan. Respon. Nanti apa yang akan kita lakukan sama-sama di dalam perjalanan iman ini. Ayo kita meresponi. Sama-sama kita berkata, sama seperti logo kita. Yes Lord, ini aku, pakai aku. Dan yang terakhir saudara, stay in the word. Stay in the word. Terus tetap kepada firman Tuhan. Tetap kepada Alkitab. Baca firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Stay in the word. Stay in the word. Maka Anda akan mengalami bahwa apa yang kita canangkan bersama-sama, rise and build, akan terlaksana. Dan di dalam perjalanan iman ini enggak ada yang tertinggal. Di dalam perjalanan iman ini enggak ada yang burn out. Di dalam perjalanan iman enggak ada yang babak belur. Tapi kita sama-sama semuanya apa saudara? Berseri-seri. Orang ngelihat Anda aja udah enggak usah Anda ajakin ke gereja, gue mau ke gereja lu. Orang melihat Anda sudah tanya, kamu ini kok kenapa ya? Kamu ini beda loh sama yang lain-lain. Ada apa sih? Ya. Lalu Anda bisa, saya ini dijamah Tuhan. Senang sekali. Is this real to you? This is very real, saudara. Ada banyak sekali, ada banyak hal-hal yang saya alamin yang saya nggak bisa bayangkan sebelumnya, saudara. It's amazing. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ajak kita untuk rise and see. Melihat apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Melihat apa yang Engkau sudah janjikan kepada kami. Visi yang Engkau tunjukkan bahkan kepada hamba-hambamu para nabi. Kami yakin betul ya Tuhan. Bahwa apa yang kami lakukan bukan ambisi manusia. Tapi rencanamu. Kami satu gereja. Kami mau ikut ambil bagian bersama-sama. Kami arise and see. Melihat dan kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.